membangun Lampung sampai Aceh, ya. Yang ditugaskan kepada kita itu bukan saja membangun jalan 2000 km ini, ya, tetapi tanggung jawab yang diberikan kepada kita juga bagaimana supaya pintu-pintu tol ini, yang keluar-keluar dari pintu tol ini, ya, itu bisa menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru. Selagi sifatnya membangun infrastruktur, ya, dan itu sudah terbukti sejarah dunia, di mana ada krisis sebuah negara, sebuah bangsa, salah satu pendekatan untuk bisa menyelesaikan krisis itu cepat, yaitu dengan cara membangun infrastrukturnya. Nah, Hutama Karya sendiri kan sebuah badan usaha milik negara bidang infrastruktur yang hari ini menurut saya menjadi mungkin tidak satu-satunya ya, tapi yang terbesar dan salah satu yang besar yang sahamnya masih dimiliki oleh 100% pemerintah. Sementara karya-karya yang lain, BUMN Karya sudah dimiliki oleh publik sebagian. Jadi tanggung jawab Hutama Karya itu besar banget. Makanya kemudian Hutama Karya diberikan tanggung jawab untuk membantu pemerintah hari ini bisa memperkecil kesenjangan infrastruktur di Indonesia. Nah, dimandatkanlah kepada Hutama Karya untuk membangun dari Lampung ke Aceh jalan tol sepanjang 2000 km, ya. Dan ini kalau sudah terbangun, maka akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Dari Lampung ke Aceh kita bisa dalam 1 hari nyampe dari Lampung Aceh. Jalan tol itu Pak, jalan tol lurus, mulus, ya. Dan itu yang sedang dikerjakan PT Hutama Karya sekarang. Padahal Pak, secara ekonomi siapa yang mau berinisiatif? Ya, tidak akan ada swasta yang akan berinisiatif untuk membangun jalan tol dari Lampung ke Aceh itu. Secara ekonomi orangnya belum ada. Betul. Ya, orangnya belum ada, kemudian lalu lintasnya masih sepi. Tapi inilah tanggung jawab kita sebagai anak bangsa agar jangan nunggu orang rame, jangan nunggu orang sejahtera dulu baru bangun jalan. Tapi bagaimana supaya jalan yang kita bangun ini, infrastruktur yang kita bangun ini justru mensejahterakan orang yang belum sejahtera. Seperti itu. Ini erat keterkaitannya kalau tadi Bang Lukman mengatakan membangun jalan tol antara Aceh dan Lampung ya. Itu kan ribuan kilometer ya. Sehingga 2000 kilometer. Sehingga menjanjikan adanya satu perubahan dan pergerakan serta pertumbuhan ekonomi baru di jalan yang dilaluinya. Apa sih kendalanya Bang Lukman yang biasanya kerap kali ditemukan sama tim di lapangan? Memang ini sebetulnya konteksnya saya coba pengen tahu. Kalaupun kendala itu ada, setidaknya ada win-win solution. Yang memang Hutama Karya secara profesional BUMN itu memberikan sebuah jalan keluar. Boleh kasih satu case nggak kira-kira? Kendalanya ada teknis saja, ada kendala non teknis. Ya. Kita mulai dari teknis dulu ya. Kendala teknis misalnya pembebasan lahan. Berat. Ada beberapa daerah berat pembebasan lahannya. Ya. Bahkan dengan teknologi yang dipakai oleh Hutama Karya, itu pekerjaan teknis, pekerjaan membangun jalan itu lebih cepat daripada pembebasan lahannya. Ya. Kadang pembebasan lahan baru 20%, kita sudah jalan 45% gitu. Dengan berbagai cara lah gitu ya. Nah, dan ini faktor penting pembebasan lahan ini. Ya. Tapi karena sudah ada best practice di internal Hutama Karya, itu hampir tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan persoalan pembebasan lahan. Jadi perusahaan-perusahaan lain yang mengerjakan kerjaan serupa menghadapi persoalan pembebasan lahan bisa belajar ke Hutama Karya deh, bagaimana cara menyelesaikan. Udah ahli lah gitu ya untuk menyelesaikan kalau ada pembangunan fasilitas umum yang melibatkan tanah-tanah masyarakat, bagaimana cara membebaskan, bagaimana cara mendekati masyarakat, bagaimana cara menyelesaikan pembayaran, ya, bagaimana supaya tidak ada kasus hukum. Nah, itu Hutama Karya sudah lengkap lah pengalamannya. Nah, kemudian soal lain soal uang memang ya. 2.800 km tuh banyak sekali uangnya ya. Kemampuan negara tidak cukup untuk bisa membangun itu dalam waktu target ini kan sampai 2024 ini harus selesai semua. Nggak mungkin pakai APBN. Nah, membutuhkan sebuah kreasi
ya sistem pendanaan, ya untuk mewujudkan cita-cita itu. Nah, ini juga hari ini Utama Karya ini punya pengalaman best practice luar biasa, ya. Menteri Keuangan itu sampai kaget, ya. Kita dikasih penyertaan modal negara (PMN) hanya terbatas, ya. Kalau nggak salah saya 30 triliun begitu deh ya, tahun kemarin itu, tapi menghasilkan jalan sampai dengan 700 km. Itu kalau pakai uang APBN nggak mungkin. Nah, itulah kreasi-kreasi. Nah, salah satu kreasi-kreasi pendanaan untuk membangun infrastruktur itu, ya, supportingnya dari keuangan syariah. Nah, ini penting kan? Salah satu yang memberikan supporting, salah satunya adalah dari lembaga keuangan syariah. Dan saya kira bagi Utama Karya happy, tenang, ya. Dan bagi lembaga keuangan syariah yang memberikan fasilitas keuangan pada Utama Karya juga tenang, karena pembayarannya jelas, kembalian jelas, keuntungannya jelas, gitu. Saya kira seperti itu. Jadi jangan dianggap misalnya ini kan ada isu nih soal dana haji kok dipakai ke infrastruktur. Ini oke, itu memang tidak boleh, tidak dilakukan sekarang ya. Tetapi jangan anggap membangun infrastruktur itu di era sekarang ini itu bukan bernilai ekonomis. Jangan anggap seperti itu, buang-buang uang, enggak itu. Justru menguntungkan juga bagi lembaga keuangan. Gitu. Menguntungkan juga bagi lembaga keuangan. Kenapa? Misalnya salah satu bank syariah atau salah satu lembaga keuangan syariah memberikan obligasi syariah kepada Utama Karya misalnya ya, untuk sebagai modal bangun jalan. Dia akan tenang. Kenapa? Dijamin oleh pemerintah. Pembayarannya jelas, skemanya jelas gitu. Daripada misalnya lembaga keuangan berbasis syariah ini menginvestasikan kepada sektor-sektor lain yang tidak jelas, misalnya tidak jelas. Jadi memberikan kenyamanan kedua belah pihak. Nah, ini menurut saya menjadi tugas kita untuk meluruskan juga persepsi masyarakat. Nah, ini dana haji atau dana syariah kok dipakai infrastruktur. Loh, ini sama-sama menguntungkan. Uangnya kembali, uangnya berputar gitu loh. Gitu. Ini tadi kita bicara masalah win-win solution-nya ya, Bang Lukman Edy ya. Bagaimana masyarakat yang ada seputar dari pembangunan jalan tol tersebut, misalnya contohnya Aceh dan juga Lampung tadi, itu mengetahui bahwa keterlibatan ekonomi syariah, perbankan syariah itu ada di proyek itu gitu loh, sehingga sebetulnya apa yang mereka dapatkan itu juga based on ekonomi syariah sebetulnya. Nah, bentuk edukasi apa yang mungkin pernah nggak dilakukan sama Utama Karya kepada masyarakat? Nah, itu memang tantangan lah ya. Karena banyak sekali yang menanyakan hal itu ya. Ya, saya kira itu penting, pertanyaan itu penting, dan kita menjawab juga penting itu. Bukan hanya sekedar membangun narasi yang bagus, tetapi juga implementatif di tengah masyarakat gitu ya, sehingga masyarakat itu bisa merasakan. Bagi masyarakat misalnya yang pemahamannya harus masuk di sistem keuangan syariah, dia juga merasa bahwa infrastruktur yang dibangun ini adalah milik dia juga. Nah, itu penting itu untuk menimbulkan persepsi seperti itu. Nah, saya kira kalau misalnya kita tinjau ke Utama Karya wajib juga menyampaikan kepada masyarakat dalam semua kesempatan sosialisasi bahwa kami membangun jalan tol misalnya dari Pekanbaru ke Dumai ini menggunakan sukuk ya sekian triliun gitu kan ya. Nah, ini artinya kan memang ini dananya dana umat Islam nih kan kira-kira seperti itu ya. Nah, terus yang kedua tentu dalam CSR-nya PT Utama Karya atau perusahaan-perusahaan lain itu bisa masuk ke lembaga-lembaga yang berbasis keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan, memberikan bantuan. Saya kira itu bagian dari sebuah sistem yang kita bangun secara komprehensif untuk menimbulkan keyakinan dan ketenangan di tengah masyarakat. Bang Lukman, Pak Erick Thohir pernah titip pesan nggak sih agar Utama Karya ini betul-betul totali menerapkan prinsip berbasis syariah dalam semua proyek? Secara spesifik tidak ya. Tapi mendorong untuk menggunakan fasilitas-fasilitas itu iya, oke. Jadi misalnya kan kami selalu konsultasi nih ya, baik komisaris, direksi, manajemen di Utama Karya.
karena desain pendanaan jalan tol Trans Sumatera itu terus berkembang, Mas. Jadi tidak selesai sampai sudah ada uangnya, enggak. Jadi tahun ini kami dapat misalnya 50 triliun, tahun depan kita butuh lagi 70 triliun misalnya, terus berkreasi lagi gitu loh. Gimana lagi nih sumber keuangan? Terus tanya ke Pak Menteri kira-kira ada nggak ini sumber pembayarannya? Jadi alternatif bahwa sumber keuangan dari lembaga keuangan syariah itu tetap disampaikan oleh beliau. Ya, di samping misalnya ada misalnya pinjaman dari luar negeri, kemudian ada PPP misalnya, private partnership misalnya ya macam-macam sumber-sumber pembiayaan yang memungkinkan untuk mensupport PT Hutama Karya itu selalu ada diskusi antara Pak Menteri dengan karya-karya ini. Karena kabar yang beredar kan kebanyakan orang ketika melihat satu pembangunan yang begitu besar, yang huge begitu, mereka pikir ini dana asing nih pasti nih yang keluar. Sampai-sampai mereka mengatakan nggak mungkin lah Indonesia mampu membuat satu project dengan total dana dari APBN misalnya. Jadi Bang Lukman juga mengatakan nggak mungkin mampu gitu loh. Sehingga keterlibatan dari ekonomi keuangan syariah itu sebetulnya ada dan berkontribusi. That's why kenapa saya tanyakan ini gimana bentuk sosialisasinya, ada nggak edukasi ke masyarakat, sehingga mereka tuh nggak nerka-nerka gitu loh, Bang. Betul. Apalagi kan daerah 3T ya, mereka sudah tertinggal segala macamnya. Apakah target kedepannya juga akan membangun satu proyek infrastruktur yang mungkin lebih mengarah ke daerah 3T, Bang Lukman? Yang jelas ya, kami itu misalnya begini ya, membangun Lampung sampai Aceh, ya. Yang ditugaskan kepada kita itu bukan saja membangun jalan 2000 km ini, ya, tetapi tanggung jawab yang diberikan kepada kita juga bagaimana supaya pintu-pintu tol ini, yang keluar dari pintu tol ini, ya, itu bisa menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, ya. Nah, artinya sepanjang 2.800 km jalan tol Trans Sumatera ini akan ada daerah-daerah terisolir selama ini, tertinggal selama ini, pedesaan-pedesaan itu menjadi terbuka akibat aksesnya dibuka. Ya. Nah, oleh sebab itu kenapa saya sampaikan tadi bukan saja tanggung jawab membangun jalan tol, tapi juga membuat pusat-pusat pertumbuhan baru yang mungkin seperti begini. Bengkulu itu susah dulu, Pak. Itu termasuk banyak kabupatennya yang kabupaten tertinggal. Karena susah. Dia dilingkungin oleh hutan lindung. Jadi susah bagi pemerintah di Bengkulu itu untuk bisa mempercepat pembangunan sebanding dengan Sumatera Selatan misalnya gitu ya. Itu susah. Nah, oleh sebab itu kemudian karena ada persoalan seperti ini, kita kemudian berkomunikasi dengan pemerintah di sana, gimana? Walaupun kan sebenarnya Bengkulu tidak termasuk jalur backbone-nya Trans Sumatera, ya. Akhirnya adalah kebijakan membangun sirip, nah gitu. Bukan backbone tapi sirip, jalan tol juga ke Bengkulu, kebuka lah Bengkulu. Wah, dan alhamdulillah masyarakatnya senang, ya. Mereka jadi kebuka, ekonomi menjadi terbuka. Pembebasan lahan yang paling cepat di Bengkulu, Pak. Dibanding negara lain, daerah lain. Cepat banget. Masyarakat dan pemerintahnya memberikan supporting sepenuhnya. Karena sadar betul ini manfaatnya bagi provinsi ini. Nah, jadi ini akan lebih duluan jadi. Malah sirip yang seharusnya menjadi prioritas kedua, sirip udah jadi utama sekarang. Gitu ya. Apakah mungkin karena mungkin akhir-akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah diresmikan itu Palembang Bengkulu dah. Tumpeng dong ya. Iya. Bang Lukman, sebetulnya kalau kita melihat dari kekuatan MES sendiri di pusat, di daerah itu kan banyak gitu loh. Bahkan saya sendiri ketika memandu acara program di salah satu program ekonomi syariah, itu seringkali menanyakan gitu loh, bagaimana sih peran MES, kemudian juga BUMN dan para stakeholder yang lainnya, khususnya untuk membangun infrastruktur. Mereka mostly menjawab, ya kita masih on progress untuk bisa menjangkau lebih luas lagi gitu loh. Keadaan terkininya seperti apa sih, Bang Lukman? Dalam artian begini, apakah hanya segelintir orang saja yang tahu tentang niatan yang memang menjadi sebuah misi, visi dan tujuannya MES dan juga
taruhlah Hutama Karya selaku BUMN ya, sehingga masyarakat masih menebak-nebak nih. Ini mungkin nggak sih di sebuah daerah itu dibangun dengan kekuatan penuh dari Hutama Karya misalnya, dengan dana dari ekonomi keuangan syariah yang notabene itu menjanjikan aman, membawa berkah segala macamnya. Pandangan Anda bagaimana? Ya, menurut saya kan, ya masyarakat umumnya sudah tahu lah ya, ada masyarakat ekonomi syariah. Yeah. Kemudian masyarakat juga sudah tahu bahwa sistem keuangan syariah itu sekarang sudah dikelola dengan baik. Ada bank syariah, ya. Nah, cuma mungkin masyarakat banyak yang belum tahu apa yang bisa saya lakukan ini terhadap sistem ini. Bagaimana saya mengaksesnya? Kan kadang pengetahuan masyarakat agak terbatas soal itu. Bagaimana caranya mengakses sistem yang MES sedang bangun sekarang ini? Bagaimana masyarakat bisa mengakses sistem yang sedang disupport sepenuhnya oleh MES ini? Nah, menurut saya itu yang harus harus lebih gencar dilakukan. Makanya saya ketika Pak Erik pertama menjadi ketua umum MES ini, saya ketemu beliau, rapat dengan beliau, beliau langsung menceritakan bahwa saya nanti mungkin MES ini bisa sampai ke pedesaan-pedesaan gitu ya. Nah, karena sektor ekonomi yang paling di ujung menurut saya justru yang terjadi di masyarakat di pedesaan, ya. Dan kalau ini masuk, luar biasa Pak, ya banyak hal yang bisa di netralisir ekonomi di pedesaan itu ya, mungkin ijon, tengkulak itu bisa habis gitu ya, bisa dieliminir lah sedemikian rupa, yang banyak mengikat petani-petani itu. Nah, cuma ini kan perlu sebuah energi yang kuat dan dukungan masyarakat yang menurut saya masyarakat akan dukung. Yang saya katakan tadi, masyarakat ini masih ada euforianya. Ya, sekarang ini masih ada euforianya, harus dipergunakan secara maksimal mungkin. Senang sebenarnya kalau ada program-program ekonomi syariah ini. Tinggal ujung tombak MES, ujung tombak dunia syariah ini, dunia perbankan syariah, ujung tombak lembaga-lembaga keuangan syariah itu bisa mencapai sampai ke paling bawah ya, ke pedesaan-pedesaan ya, bisa membantu masyarakat petani, nelayan itu. Menurut saya bisa dilakukan lah. Gitu. Kita lihat sedikit ya kemampuan SDM Indonesia ya, seperti apa ya Bang Lukman. Kan Bang Lukman sendiri dari awal mudanya aktivis, punya cita-cita jadi gubernur. Sekarang nggak kepengen lagi jadi gubernur? Anak-anak muda sekarang jauh lebih hebat. Jauh lebih hebat. Iya, bukan nggak bisa, kita bisa bukan aja. Bukan mimpi yang terkubur ya. Iya, bukan. Tapi saya melihat anak-anak muda sekarang itu udahlah kasih kepercayaan sama mereka. Ya, saya Pak ya terus terang, saya ini di organisasi, di partai politik, di organisasi profesi, saya selalu membina kader-kader baru. Ya. Dan saya selalu mendidik banyak kader-kader untuk bisa berhasil. Bukan hanya menyamai prestasi saya, tetapi juga kalau bisa melebihi prestasi saya. Nah, itu obsesi saya dari dulu. Makanya saya selalu ngurusin kaderisasi, ngurusin kader, ngurusin pendidikan gitu ya. Saya senang melihat kalau kemudian ada adik-adik kelas, ya, adik-adik di bawah anak-anak saya itu bisa lebih hebat dari senior-seniornya. Apalagi anak-anak muda sekarang menurut saya lebih pintar-pintar, lebih cerdas-cerdas, ya, lebih care dengan teknologi. Nah, persoalan kebangsaan, persoalan daerah, menurut saya sudah saatnya kita estafetkan kepada anak-anak sekarang. Pasti jauh lebih hebat lah bangsa ini, ya. Jadi yang sudah berumur, udahlah cukup lah itu. Menurut saya bukan berarti menyerah ya, Bang Lukman ya. Tapi kan lahan yang lain banyak untuk kita bisa tetap berpartisipasi dan berperan ya. Kalau boleh tapi tahu. Begini, saya ingin satu statement ini tadi saya kepikiran ini. Gimana? Orang banyak meragukan bahwa kalau misalnya kita ingin mensosialisasikan suatu program, sumber daya manusia kita itu tidak cukup untuk bisa mensukseskan program itu. Nah, misalnya, apakah sekarang orang percaya bahwa MES bisa mensosialisasikan, bisa membangun
masyarakat ekonomi syariah ini sampai ke pedesaan-pedesaan. Apa memang bisa? Saya katakan bisa. Ya, dan saya pernah melakukan itu. Ya. Sekarang coba lihat. Dulu orang ragu apa kita bisa menyerahkan uang sedemikian besar APBN misalnya supaya masyarakat bisa mengerjakan di tingkat desa. Orang dulu ragu, Pak. Waktu saya jadi menteri pembangunan daerah tertinggal dulu. Orang ragu, apa benar nih kita menyerahkan kasih uang 250 juta kepada masyarakat, nanti uangnya diambil. Tidak digunakan dengan baik, pertanggungjawaban nggak bisa. SDM kita terbatas di bawah, nggak bisa digunakan dengan baik. Nggak bisa. Ya, berikan kepercayaan sepenuhnya kepada mereka, kita dampingi. Ya, cuma pendampingan. Pendampingan harus ada. Ya, makanya kalau ada program-program yang sifatnya implementatif ke bawah, tetap kuncinya harus ada pendampingan. Masyarakat kita nggak bisa dibiarkan begitu saja, ya. Nah, kita harus dampingi dia, dengan program ya pasti. Dengan menjalankan program. Jalankan program ini Pak, begini caranya. Nanti kita lepas gitu. Dan alhamdulillah sekarang kan salah satunya dana desa bisa efektif sampai ke bawah, ya. Walaupun ada penyimpangan-penyimpangan, tapi jauh lebih kecil ya dibanding misalnya hanya terpusat di Jakarta, pengelola keuangannya, ya. Secara persentase di bawah 1% terjadi penyimpangan, gitu loh. Nah, tinggal itu tadi harus tetap ada pendampingan. Ya, masyarakat kita perlu pendampingan. Saya mau nanya satu hal. Ini tadi menggelayut di pikiran saya tentang rencana kepindahan ibu kota ke Kalimantan. Keterlibatan Hutama Karya, apakah ada di sana? Ya, kami sedang bersiap-siap aja sekarang menunggu mandatori yang diberikan oleh pemerintah. Kalau misalnya ini segera dijalankan, maka nanti misalnya Hutama Karya kebagian membangun jembatan dan jalan, karena memang Hutama Karya kan ahli jembatan dan ahli jalan. Nah, kemudian PP misalnya dia ahli pelabuhan, maka diberi tanggung jawab pelabuhan. Jadi kami secara teknologi, secara sumber daya manusia, engineer Hutama Karya siap untuk menunggu perintah dari pemerintah atas nama negara kalau program pembangunan ibu kota baru itu bisa dilaksanakan. Walaupun masih menunggu waktu yang tepat ya. Iya, memang waktunya aja ya. Sebenarnya kalau tidak ada COVID, tidak ada pandemi, udah jalan itu karena perencanaannya sudah cukup matang kan, desain-desainnya sudah ada. Tapi karena ada bencana ini agak tertunda. Tapi menurut saya itu hal yang bagus, ya, yang bagus. Memang banyak suara miring, tapi kalau secara pribadi saya katakan selagi sifatnya membangun infrastruktur, ya, dan itu sudah terbukti sejarah dunia. Di mana ada krisis sebuah negara, sebuah bangsa, salah satu pendekatan untuk bisa menyelesaikan krisis itu cepat yaitu dengan cara membangun infrastrukturnya. Good. Dulu zaman Yunani habis perang, orang ini antara Yunani ini perang ya, akhirnya selesai perang pada bangkrut semua kan, akhirnya membangunlah gedung-gedung yang besar-besar mereka, ya, yang apa? Dan itu memperkerjakan banyak tenaga kerja. Tumbuh ekonominya. Amerika kemarin supreme mortgage anjlok ekonominya, menjadi krisis. Apa yang dilakukan oleh Presiden Amerika pada saat itu, Bush dan Obama, membangun infrastrukturnya, menyerap tenaga kerja yang banyak, perputaran uang cepat, ya. APBN-nya diserap dengan yang cepat. Ekonomi mulai terangkat. Nah, salah satu menurut saya yang keberhasilan Pak Jokowi akhir-akhir ini, pertumbuhan ekonomi kita naik 7% setelah pandemi, itu adalah fokus dan konsentrasinya Pak Jokowi tetap membangun infrastruktur walaupun menghadapi tekanan ekonomi yang kuat. Nah, betul. Dan beliau sukses dengan hal itu, gitu ya. Gitu. Itu sejarah dunia sudah, Pak. Masa kita mau keberhasilan yang baik-baik tidak kita contoh, ya nggak? Kita mau tahu dong, Bang Lukman Edi, sebenarnya apa yang mau Bang Lukman sampaikan kepada anak muda milenial sekarang yang mereka tuh lebih punya empati yang tinggi. Bahkan kalau kita lihat startup sekarang tuh mereka lebih suka yang kolaps gitu ya, memadupadankan antara banyak ide-ide kreatif. Nah, mungkin nggak keuangan ekonomi syariah itu berperan untuk bisa paling tidak memaksimalkan mereka lah sebagai roda penggerak ekonomi Indonesia agar lebih naik lagi, lebih bagus lagi gitu. Apa yang mau Anda pesankan? Secara demografi ya, generasi milenial di Indonesia ini luar biasa sekarang. Ya, 60% milenial, Pak. Dan ini
kalau kita manfaatkan ini sebagai sebuah bonus demografi, ya, dengan memaksimalkan peran-peran milenial ini, saya kira MES harus melakukannya, gitu. MES harus melakukannya. Apalagi milenial sekarang ini care misalnya dengan teknologi, dengan IT, ya, dengan artificial intelligence, ya. Nah, kalau kita mau memanfaatkan anak-anak milenial ini untuk bisa membantu agar cita-cita kita ini bisa terwujud, ya, maka artinya kan kita harus menawarkan, menawarkan teknologi, menawarkan IT, menawarkan artificial intelligence supaya 60% milenial ini mau dan tertarik dengan apa yang sedang kita perjuangkan sekarang. Oke, berarti gitu, urutannya kira-kira. Literasi dulu, edukasi dulu atau bagaimana? Kesempatan menurut saya. Kesempatan. Iya, kasih aja kesempatan. Ya, kita sebagai orang yang bertanggung jawab untuk membangun sebuah sistem, maka kita beri kesempatan dan kita berikan fasilitas kepada mereka. Saya kira itu. Bang Lukman Edi, terima kasih waktunya. Terima kasih. Senang bisa ketemu, kita bisa sharing. Kalau perlu ada sesi kedua ya pembicaraan ini. Siap. Tentang bagaimana sebetulnya PR yang harus dilakukan sama Hutama Karya. Karena kalau kita melihat Indonesia ini kan masih butuh banget SDM tangguh. Yang sosoknya mungkin seperti Bang Lukman Edi ketika zamannya, yang punya karakter, punya wawasan luas, sehingga apapun yang dilakukan itu selalu mendapatkan hasil. Kita pernah kenal istilah Midas Touch ya. Apa yang dipegang itu selalu sukses, apa yang dilakukan itu selalu berhasil. Pesan moral apa sih yang mau Bang Lukman Edi sampaikan kepada seluruh sobat message yang mendengarkan dan melihat kita pada hari ini? Yang pertama, kita harus sambut ya. Kita harus sambut ini tawaran-tawaran dari masyarakat ekonomi syariah ini dengan baik. Ya. Artinya ini adalah sebuah organisasi dengan tujuan yang sangat mulia dan dilandasi oleh sebuah moralitas yang jelas, ya, yang baik, ya. Menurut saya kita sebagai anak bangsa harus sambut ini dengan baik, ya, sambut dengan baik. Setelah itu kita manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Ya. Kita songsong masa depan ya Indonesia yang lebih baik, lebih sejahtera, ya, dengan kita efektifkan, ya, mensupport sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Dan apalagi dilakukan oleh organisasi-organisasi yang menurut saya ideologi dan tujuan dan cita-citanya juga baik buat bangsa dan negara. Iya. Sehat-sehat Bang Lukman Edi. Makasih. Selamat keluarga. Makasih. Oke, Sobat Message, hal yang menjadi sebuah perhatian kita adalah SDM, kemudian juga kemampuan mereka yang begitu sangat luar biasa. Jangan sampai hanya disia-siakan, hanya menikmati masa muda mereka tanpa memberikan kontribusi yang positif buat bangsa ini. Contohnya sosok seorang Lukman Edi ini yang betul-betul mempunyai arti dalam hidupnya, sehingga visi dan misinya itu berguna buat bangsa. Tantangan kita juga untuk bisa memberikan hal yang sama kepada negara Republik Indonesia tercinta. Kami ingin Anda bijak mendengarkan, bijak memahami, bijak menuturkan. Mari bijak menyampaikan kebaikan bersama Message. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.